Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan dengan NPM 2215061122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang directory Linux. Kita masuk dulu ke Ubuntu servernya, kemudian masukkan password. Saatnya udah masuk. Nah, untuk directory yang pertama itu kita ada root directory gini. Nah, ini berfungsi dalam sistem Linux ini merupakan titik awal dari seluruh hierarki directory yang lain. Kemudian yang kedua ini ada bin atau binary. Ya, binary ini berisi berkas yang biner, yaitu atau bilangan 0 dan 1. Selanjutnya directory ini berisi perintah seperti cp, kemudian ls, dan mv yang sebelumnya sudah kita bahas di perintah dasar. Baik, untuk selanjutnya ini ada /boot. Ya, /boot ini berkas yang diperlukan saat proses booting di Ubuntu server ini. Nah, untuk selanjutnya ada directory device. Ya, kita tuliskan begini, /dev. Nah, sekarang is a directory. Oke, untuk directory device ini berisi berkas yang spesial dan juga sebagai representasi perangkat fisik atau virtual. Seperti drive, kemudian keyboard, CD, ROM, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita punya directory etc. Ya, tulis /etc. /etc atau etc. ini berfungsi di konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi yang disimpan gitu. Jadi disimpannya mereka di etc. ini. Nah, selanjutnya kita mempunyai directory home /home. Nah, home ini di mana setiap pengguna daripada Linux server ini mereka mempunyai home-nya sendiri. Jadi tiap home atau directory home user itu berbeda-beda. Isinya ini bisa berupa program yang udah diinstal gitu ya, yang udah kita install di Linux kita dan sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada directory media /media. Nah, untuk directory media ini merupakan tempat di mana penyimpanan portable seperti USB drive, kemudian ROM. Ya, seperti itu contohnya untuk penyimpanan media. Selanjutnya kita mempunyai directory mount /mnt. Nah, directory mount ini merupakan directory yang menggantungkan atau ya dari namanya mount gitu ya, menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara sifatnya, bukan permanen gitu. Kemudian selanjutnya kita mempunyai /proc atau directory proc. Directory proc ini sendiri merupakan directory virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan juga konfigurasi daripada kernel. Oke, selanjutnya kita mempunyai root /root. Tadi kan slash. Oke, kita /root gini ya. Nah, untuk root ini sendiri sebagai directory rumah super user atau pengguna root. Nah, jadi ketika kita menggunakan root atau directory root ini, kita bisa mengubah gitu apa-apa saja yang di dalam Linux server kita, seperti menginstal dan kemudian mengupdate dan sebagainya. Kemudian untuk directory selanjutnya ini ada directory run. Nah, directory run ini digunakan untuk menyimpan berkas yang volatil atau yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan gitu. Kemudian ini sbin, directory sbin yang mana fungsinya mirip dengan binary sebenarnya. Tetapi perintah yang digunakan itu hanya bisa dijalankan oleh super user atau saat kita masuk ke
kondisi root gitu. Selanjutnya kita punya service, directory service itu dituliskan dengan /srv. Nah, untuk directory service ini digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti web server dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk directory sys ya. Directory selanjutnya ini directory sys. Directory sys ini memberikan akses untuk ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Selanjutnya temporary, ini cukup sering juga digunakan. TMP, biasanya TMP ini digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan daripada file-file atau berkas sementara. Selanjutnya kita punya Unix System Resource, ini disingkat USR. Nah, Unix System Resource ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan hal-hal yang tidak diperlukan atau file-file yang tidak diperlukan pada booting. Ya, selama booting pada booting di awal. Selanjutnya kita punya directory var atau variabel. Nah, directory variabel ini sebagai directory yang berisi sebuah data, yang mana bisa dapat berubah secara dinamis, jadi bisa kita ganti-ganti. Contohnya itu seperti case, log system, kemudian berkas-berkas yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi. Jadi untuk variabel ini, dia penyimpanannya atau isi berkas filenya itu tidak tetap gitu. Jadi bisa berubah seiring dengan penggunaan. Selanjutnya ini opsional. Directory opsional ini /opt. Variabel opsional ini merupakan paket perangkat lunak ya, atau tambahan opsional biasanya diinstal di dalam Ubuntu server ini. Kemudian untuk selanjutnya ini kita punya directory snap. Directory ini digunakan untuk menjalankan manajemen sistem paket yang berfungsi untuk menginstal dan juga menjalankan aplikasi di dalam wadah yang terisolasi atau terpisah. Nah, perlu diingat bahwa struktur directory umum ini mungkin memiliki perbedaan yang kecil ya di dalam struktur directory mereka. Nah, kemudian untuk directory ini sebenarnya membantu kita untuk mengorganisir atau memanajemen file-file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur saat kita menggunakan Ubuntu Linux gitu. Baik, itu dia penjelasan tentang directory atau penjelasan tentang directory yang ada di Linux. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.